Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kepada kita semua pada hari ini. Saya membawakan kepada kita renungan firman Tuhan dengan sebuah tajuk pengharapan dan penghiburan di dalam Yesus. Tetapi sebelum itu mari kita bersama di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, kami datang kepada Engkau untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala berkat berlimpah, segala napas hidup yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Pada hari ini Bapa, biarlah Engkau akan mengurapi kami dan kuasa Roh Al-Kudus, sehingga setiap daripada firman Tuhan itu kami akan dapat pahami menurut kepada kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, kerana Engkau sudah menyertai dan sudah mengampuni dosa kami. Roh Kudus sudah menyertai kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa. Amin. Renungan pada pagi ini saya akan bacakan yang terdapat di dalam ayat Alkitab, buku 1 Tesalonika 4 ayat 16, yang mengatakan seperti ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin, saudara sekalian. Apakah kita masih lagi dalam keadaan sungguh bersedih di saat ini, saudara sekalian? Apakah kita masih dalam perkabungan? Apakah kita masih dalam keadaan yang berduka cita? Kita dalam tangisan. Kita bersedih oleh sebab kita masih lagi mengingati segala kenangan, segala memori saat-saat indah bersama orang yang sudah meninggalkan kita. Saudara sekalian, kita tidak akan terlepas menghadapi situasi seperti ini. Sama ada cepat atau lambat, setiap manusia yang berdosa akan menghadapi keadaan seperti ini. Kematian itu tidak pernah kita undang, saudara sekalian, tetapi kematian itu akan tetap datang kepada kita apabila sudah waktunya. Kita tidak akan terlepas, saudara sekalian. Kita tidak akan terlepas daripada menghadapi situasi ini. Alkitab mengatakan di dalam buku Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi apakah kabar baiknya, saudara sekalian? Kita lanjutkan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara sekalian. Kita mendapat pengharapan. Kita mendapat kunci pengharapan bahwa di dalam Kristus Yesus itu kita punya pengharapan, kita punya kehidupan yang kekal. Alkitab mengatakan di dalam buku Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara sekalian, apakah kita menyadari bahwa Allah memberikan kesempatan, peluang kepada kita untuk melakukan apa saja di muka bumi ini? Adakah kita mengambil waktu yang ada untuk memperbaiki hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan? Atau adakah kita hanya dekat kepada Tuhan pada waktu kita dalam kesusahan dan kita melupakan Tuhan pada waktu dalam keadaan senang? Apakah kita selalu mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita ini, saudara sekalian, kehidupan kita hanya singkat saja. Tanpa kita sadari segala yang kita miliki dalam dunia ini hanya bersifat sementara saja. Sehingga pada suatu masanya nanti segala usaha-usaha kita, segala harta, kepunyaan yang kita miliki itu kita akan tinggalkan apabila kita mengalami kematian. Segala uang, segala harta benda, rumah, tanah, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya hanya bersifat sementara saja di dunia ini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap waktu manusia akan mencari kesenangan.
manusia akan mencari uang untuk meneruskan kehidupan dunia ini. Tetapi akhirnya menyadari segala apa yang ada di dunia ini, segala kesenangan itu hanya bersifat sementara saja. Pengkhotbah mengatakan seperti ini. Di dalam buku Pengkhotbah ayat 19 mengatakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 30 mengatakan pula, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Itulah, sama ada manusia ataupun binatang, keduanya akan menuju ke satu tempat. Kita katakan kembali menjadi debu. Saudara sekalian, apakah Anda takut untuk berhadapan dengan kematian itu? Jikalau kita mati, siapakah yang menjadi pengharapan kita? Apakah kita masih lagi boleh hidup kembali? Janji-janji pengharapan kita boleh dapatkan dalam buku 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 mengatakan seperti ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita baca selanjutnya dalam ayat yang seterusnya mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Apakah itu menjadi kerinduan saudara-saudara semua untuk tinggal bersama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga itu nanti? Pada hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian agar jangan kita bersedih lagi, jangan kita menangis lagi. Kita mempunyai pengharapan yang besar dalam Yesus Kristus. Oleh karena Yesus telah berjanji kepada kita, umat-umat Tuhan, bahwa mereka yang telah pergi meninggalkan kita, yang mati dalam Kristus, yang telah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangannya pada masa hidupnya, akan dibangkitkan kembali pada kedatangan Yesus Kristus itu nanti. Amin, saudara-saudara sekalian. Tidakkah itu menjadi harapan kepada kita semua, kepada kita teman-teman sekalian? Itulah pengharapan umat Advent, orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah pengharapan untuk bersama dengan Allah di surga nanti. Amin, saudara sekalian. Ibrani 3 ayat 15 mengatakan, tetapi apabila pernah dikatakan seperti ini, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Apakah itu sudah berbisik di dalam hati saudara sekalian? Adakah kita mahu menerima bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada pengharapan yang besar, ada kunci kehidupan yang memberikan pengharapan kepada kita sebagai orang yang berdosa? Yesus Kristus memegang kunci kematian dan kunci kehidupan itu. Marilah pada hari ini saudara sekalian, agar kita tetap fokus meneruskan kesetiaan iman kita kepada Tuhan,
supaya pada suatu masa nanti mahkota kehidupan akan menjadi bagian atas kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara sekalian, semoga berkat berlimpah dan pengharapan dalam Yesus Kristus itu akan menjadi bagian kita pada hari ini. Tuhan pasti akan memberkati. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab dalam segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Adakah itu menjadi suatu kerinduan bagi kita, saudara sekalian? Kita mau pergi ke dunia yang baru, yang tidak ada perkabungan lagi, tetapi yang hanya adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian agar kita lebih dekat datang kepada Yesus. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Yesus segera datang, dan yang pasti Dia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semua. Pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada hari ini kami merenungkan firman-Mu, ya Allah, sehingga kami telah mendapat kata-kata penghiburan bahwa di dalam nama Yesus Kristus itu, apabila mereka yang telah mati, yang telah menyerahkan, menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka pada masa hidup mereka, mereka telah menang, mereka pasti akan bangkit kembali. Ya Allah, biarlah kiranya dan kuasa Tuhan akan mengurapi kami, sehingga kami juga akan dapat meneruskan kesehatan kami kepada Engkau, sehingga kami juga akan dapat lebih dekat kepada Engkau, dan kami akan menerima mahkota kehidupan yang kekal itu apabila Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih kerana Engkau sudah menyertai kami pada saat ini. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, dan di dalam Yesus Kristus itu ada pengharapan yang besar yang telah mengalahkan kematian itu. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Semuanya ini kami serahkan hanya dalam tangan Engkau yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, semoga Tuhan memberkati kita pada hari ini, dan nikmatilah, rasakanlah segala pengharapan di dalam Yesus Kristus itu. Amin.